Pria ini bernama Sakarin, yaitu seorang penyanyi yang memakai baju seksi sambil menunggang kuda. Bukan dong, itu Aukarin. Sakarin biasa dipanggil Sak. Dia tinggal di sebuah kota kecil bersama ibu dan neneknya, sedangkan ayahnya sudah wafat. Ibunya adalah mantan penyanyi di sebuah klub malam dan sekarang sedang membuka usaha laundry kecil-kecilan. Di pagi itu, Sak bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dia bekerja sebagai seorang pegawai bank swasta di kota itu. Kemudian ibunya memberikan Sak tagihan listrik, biaya air, dan pajak. Ketika dia mau berangkat, datanglah paman mereka bersama anaknya yang merupakan teman ayahnya yang kelihatannya naksir terhadap ibunya. Seperti biasa, Sak berangkat dari rumahnya menggunakan sebuah perahu dan setibanya di tempat kerja, Sak langsung ke toilet dan terungkap ternyata Sak bukan asisten manajer bank tetapi seorang asisten manajer tukang ojek. Ternyata sebagai tukang ojek Sak memiliki banyak kelebihan seperti menebak merek motor beserta tahun pembuatannya hanya dengan mendengar suara motor tersebut, bahkan sampai dengan detail modifikasi dan harga motornya. Honda Karisma mesin standar harga 3,4 juta. Scoopy 2016 3,4 juta. Janda desa onderdil utuh bodi mulus mesin gesit 2,1 juta. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita yang cantik dan anggun. Ya, dia adalah teman masa kecil Sak, yaitu Jai, singkatan dari jarang dipelai. Jai saat ini bekerja sebagai seorang teller bank. Transaksi sebagai tukang ojek, Sak pun berusaha menyembunyikan identitasnya. Dalam perjalanan Sak berusaha keras untuk tidak ketahuan, tapi realita berkata lain. Perbincangan mereka datanglah atasan sekaligus pacar Jai dengan tampang sebagai atasan yang berwibawa dan berkarisma menyuruhnya untuk segera masuk ke kantor karena sudah terlambat. Sak begitu senang di hari itu karena berhasil mendapatkan nomornya Jai, wanita yang disukai dari kecil. Beberapa hari berikutnya seperti biasa datanglah Jai untuk berangkat kerja dengan ojek. Para abang ojek di tempat itu begitu senang dan menyegarkan mata ketika melihat wanita cantik itu. Tapi tiba-tiba datanglah pohon beringin taman kota dengan penuh rasa kesal. Sak terpaksa mengantarkannya. Ketika tiba di lampu merah, datanglah ibunya Sak yang kebetulan mau mengantarkan boneka untuk dijual kepada paman mereka. Dan kemudian menanyakan alamat kepada Sak yang berusaha tidak bersuara agar identitasnya tidak diketahui oleh ibunya. Terpaksa Sak memberitahu alamat yang ditanyakan ibunya dan ibunya berkata, "Nah, kok sepertinya suaramu sangat akrab, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Tiba-tiba Sak tancap gas sending dan terbang. Beberapa hari berikutnya Sak mendapat order untuk mengantarkan cek ke bank. Karena terburu-buru dia pun tidak sengaja. Terpaksa anak paman mereka itu mengejarnya dan terjadi kejar-kejaran antara pria bertato dan Tokjek, tukang ojek. Tapi akhirnya polisi menangkap Sak karena sudah membuat keributan. Akhirnya Sak diminta untuk membayar denda sebesar 10.000 baht karena tidak punya uang. Dia terpaksa meminta bantuan Jai untuk meminjam uang. Tidak hanya cantik, ternyata Jai juga baik hati karena menolong Sak. Sak pun berkata, "Jika aku bisa meminjam uang, bisakah aku juga meminjammu jadi pacar?" Wadaw, Jai pun tersipu malu dengan rayuan abang ojek motor metik itu. Sesampainya di rumah, untuk menutupi bekas lukanya itu, dia menyiramkan air di lantai kemudian pura-pura kepleset. Tapi ketika ibunya datang, ya, salah satu mesin cuci mereka rusak dan kata penjual lebih baik beli baru daripada harus memperbaiki karena biayanya kurang lebih sama. Kalimat marketingnya selalu ampuh membuat konsumen membeli barang baru. Ya, mau tidak mau harus mau, Sak berpikir keras lagi untuk mencari uang untuk membeli mesin cuci baru. "Tenang saja Bu, aku ini kan asisten manajer bank, semua pasti beres." Dalam hati bangke harus pinjam ke siapa lagi ini. Setelah berpikir keras, Jai mendapat solusi yaitu meminjam uang dari Jai dengan mencicil 1.000 per minggu. Tapi namanya pinjaman harus memiliki bunga, yaitu Sak harus mengantar jemput gratis Jai 2 kali seminggu. Tanpa basa-basi, Jai mengiyakan tawaran itu dari wanita yang dia sukainya itu. Karena dengan begitu dia bisa bertemu Jai 2 kali seminggu seperti dosis obat TBC. Pada hari Minggu, ibunya mengadakan acara pesta makan-makan bersama dan menyuruh Jai mengundang teman-teman kerjanya di bank untuk datang. Dengan wajah panik, Jai pun mengiyakan. Dan tibalah di hari Minggu. Yang ini Bu namanya Bagun, dia bagian kredit, sedangkan yang ini adalah Weng Ai, bagian nilai tukar mata uang asing. Padahal mereka adalah teman ojeknya Sak. Teman mereka pun bertanya nilai tukar mata aing dolar atau pound sterling. Rupiah India Pak. Biasanya dari dong Vietnam langsung ke rupiah India. Karena jawaban dan tingkah aneh kedua temannya itu, ibu dan paman Sak pun bertanya apakah itu benar-benar teman kerjamu Nak. Karena merasa dicurigai, mereka pun mencampurkan obat ke minuman paman mereka. Dan ketika dia mau meminumnya, sebentar, jangan-jangan kalian menaruh sesuatu di minumanku ya. Baiklah Pak, jika kau tidak percaya, sini, ku minum dulu.
เชิญครับพี่ Dan beberapa saat kemudian obatnya mulai bereaksi. Paman dan temannya sak seperti cacing kepanasan dalam oven. นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะ เอาให้หมด Beberapa hari kemudian, Sak menjemput Yai di kantornya, tapi sepertinya wanita imut itu kelihatan murung dan sedih. Kemudian mereka memutuskan untuk makan dan Yai pun curhat mengenai pacarnya yang menyebalkan. Ketika melihat adegan ini, saya pun teringat masa lalu saya ketika masih ngojek dulu. Saya ngojek terus ada cewek pakai yang menumpang dan cantiknya seperti ini. Kemudian tiba-tiba bilang, "Bang, kita mampir makan dulu yuk, saya butuh teman curhat." Ketika tiba di tempat makan, dia mulai curhat. Saya mulai memperhatikan bibirnya yang seksi, wajahnya yang cantik, senyumnya yang imut. Karena begitu mempesona, saya memberikan diri langsung menembaknya. Mau gak jadi pacarku? Bangke, saya kan nenekmu. Oh maaf nek, saya lupa. Anjrit, ternyata nenekku. Oke, lanjut ke film. Jai pun curhat mengenai pacarnya yang berawal dari curhat, bercanda dan tertawa, dan kemudian mulailah tumbuh benih-benih rasa suka. Saat mendapat telepon dari pelanggannya untuk mengantar pesanan, Jai pun ikut bersamanya. Dan mereka pun mampir di tempat bermain. Kemudian Jai tertarik untuk bermain tembak-tembakan yang kebetulan itu adalah milik paman mereka. Sak pun panik gak mau ikut ala permintaan wanita yang disukainya. Kalau ikut ada paman mereka, dia takut profesi aslinya ketahuan. Dan solusinya adalah memakai helm dan masker supaya cepat pergi dari tempat itu. Terpaksa Sak เที่ยวไหมล่ะ โอ้ยเหี้ยลูกตาตัวไหนก็ยิงเลยโทษครับหรือเปล่า โอ้ยชัดแล้วไอ้สัตว์ ไปไปไหนวะ เร็วจัง Kemudian ibunya Sak memberitahu bahwa paman Witaya teman ayahnya akan pindah dan menjadi pimpinan di bank tempat dia bekerja. Dan Bang akan mengadakan pesta pisah sambut pimpinan dan mengundang ibunya untuk datang sebagai penyanyi. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Sak dibuat panik seperti maling sandal di berita buletin siang. Dan tibalah di hari H, Sak mengajak kembali temannya bagian kredit dan ahli valuta asing. Ketika mereka bertiga tiba di toilet, Natal paman Wijaya langsung mengenali Sak. Kemudian ahli valuta asing itu menawari minuman keras alias miras. Minuman keras. Dan setelah meminumnya, dan ketika paman Wijaya dan Sak sedang berbincang-bincang, datanglah Jaya yang langsung menariknya keluar. Jaya langsung bertanya mengapa menyamar menjadi pegawai bank. Dengan sedih Sak pun menjawab, "Aku sudah lulus lama dan sudah 20 kali aku melamar janda." Maksudnya melamar kerja di bank tapi ditolak. Aku memutuskan menjadi tukang ojek dan berpura-pura menjadi pegawai bank biar supaya ibuku bahagia. Tapi jujurlah Sak, tak perlu kau gengsi menjadi tukang ojek. Di tengah perbincangan mereka, ternyata manajer Jaya sedang mendengarkan mereka dan kenapa dengan lidahnya dok? Dia sedang meniru emoji di WhatsApp. Beberapa hari berikut karena kasihan dengan keadaan saja memberikan info lowongan kerja di bank tempat dia bekerja. Wujudkanlah mimpimu dengan usaha dan kerja keras. Aku akan membantumu. Dengan semangat yang berair-air, Sak mulai belajar agar bisa lolos tes. Kemudian tiba di hari pengumuman seperti kata motivator bahwa usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Ya, ternyata hasil yang mengkhianati usaha. Sak pun tidak lulus. Sabar Sak, mungkin aplikasinya lagi error. Tak usah. Sepertinya saya memang ditakdirkan untuk tidak lulus. Dengan wajah murung merana, Sak pun pergi. Sementara rumah sakit manajer Jaya mulai terapi saraf untuk kesembuhannya. Setelah sembuh, dia langsung pergi ke rumah Sak untuk memberitahukan kepada ibunya bahwa Sak aslinya adalah tukang ojek. Dan karena sarafnya belum pulih sepenuhnya, beginilah jadinya. ใครนะผ้านะ Apa maksudmu nak? Mending dicatat. Nanti banyak Sak di rumah. Kemudian tiba-tiba neneknya pingsan dan dengan panik mereka membawa neneknya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, beruntunglah neneknya selamat dan harus dirawat beberapa hari. Di momen ini Sak meminta maaf kepada ibunya karena selama ini telah berbohong tentang pekerjaannya. Karena dia pikir ibunya akan malu dengan pekerjaannya itu. Kenapa harus malu nak? Sebenarnya selama ini ibu juga tahu kau tidak bekerja di bank karena beberapa waktu lalu ibu mengikutimu. Sebenarnya ibu bangga karena setidaknya kamu bisa bayar tagihan listrik, tagihan telepon dan tunjangan DPR. Jangan kayak si narator ini udah pengangguran, jomblo, hidup lagi. The real beban memang. Jika ibu punya anak seperti yang mending ditukar sama bonsai, setidaknya bisa menghiasi pekarangan daripada selalu menghiasi mulut tetangga. Dan akhirnya ibunya pun memaafkannya. Ya, dan kemudian masalah satu terselesaikan, datanglah masalah lain. Ya, hidup itu memang ibarat main api sama janda.
kadang menyenangkan, kadang menyebalkan. Dan masalah kali ini adalah Sak tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Kemudian datanglah Jai beserta para teman ojeknya memberikan uang untuk membayar rumah sakit. Dari mana kalian dapat uang ini? Dari nyata iklan pinjaman bank Thailand. Beberapa hari kemudian neneknya sudah bisa pulang dan tiba-tiba Sak mendapatkan telepon dari bank yang dia lamar yang memberitahukan bahwa ada karyawan yang mengundurkan diri dan mereka membutuhkan pegawai. Karena Sak nilainya cukup tinggi, bisakah bapak menggantikannya dan bekerja mulai minggu depan? Dengan bahagia sumringah Sak pun berkata, siap. Seminggu kemudian Sak pun pergi bekerja di bank. Sak pun terkejut karena tidak bisa bertemu dengan Jai di waktu istirahat dia pergi mencarinya. Apakah kau diterima jadi pilot? Tidak Sak, aku terinspirasi denganmu. Kamu memakai seragam bank tiap hari tiba-tiba bisa diterima jadi pegawai bank. Jadi aku memakai seragam pilot tiap hari mungkin akan diterima jadi tukang jahit. Kemudian Sak menyatakan cinta kepada Jai. Maukah kamu menjadi pacarku? Bangke, aku kan nenekmu. Anjir, ternyata neneknya.